Ya, peserta yang ingin berobat nih secara online nih, seperti apa untuk mereka bisa baik mendaftar atau apa? Mungkin ada aplikasi lain yang mungkin bisa lebih mempermudah untuk layanan ini seperti apa? Oke. Dan mungkin di satu sesi terakhir, harapannya gimana nih Bu untuk kedepannya dengan keberadaan program dari JKN itu sendiri? Oke, terima kasih. Jadi setiap peserta JKN itu kan pasti punya HP ya, HP atau Android masing-masing. Di sini mereka bisa mendownload di Play Store pada Android mereka untuk kepesertaan mereka, yaitu dengan mobile JKN. Jadi kita seperti ini, saya kasih contoh nih ya. Di aplikasi saya misalnya saya sudah mendownload aplikasi mobile JKN yang seperti ini. Ya, kemudian mereka bisa melakukan pendaftaran antrian pelayanan secara online. Jadi diklik aja. Di sini kan ada fitur di mobile JKN ini banyak sekali fitur-fitur, misalnya info lokasi, info riwayat pelayanan. Di sini kan mereka bisa mengisi kesan pesan nanti. Kalau untuk pendaftaran, di sini kita bisa klik di sini di Paskes tingkat pertama. Misalnya kita, kayak saya sebagai dokter praktek mandiri, mereka bisa memberikan atau mengklik di Paskes tingkat pertama untuk melakukan pendaftaran. Di sini pada tanggal berapa, kemudian juga dipilih tenaga medisnya siapa. Di sini misalnya hari ini ya. Kemudian juga mereka pilih tenaga medisnya, kemudian silahkan mengisi isi keluhan sarannya ataupun keluhan dari pasiennya. Kemudian kita simpan. Setelah disimpan, kayak misalnya hari ini ya, tenaga medisnya seperti ini. Keluhannya misalnya kontrol ya, misalnya kontrol. Kalau misalnya sudah kontrol kayak gitu, dia akan simpan. Setelah disimpan, kalau di sini kan jadwal belum dipilih nih. Setelah disimpan mereka akan mendapatkan nomor antrian. Nah, seperti itu. Jadi dengan adanya mobile JKN ini mempermudah mereka mengantri mendaftarkan antrian mereka dari rumah maupun dari mana saja. Kemudian mereka datang untuk ke fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai dengan nomor antrian karena ada waktunya. Di situ ada jamnya, jam pelayanan datangnya. Kemudian mereka akan dilayani oleh dokter tersebut. Seperti dari pelayanan prima tadi, dokter harus tepat waktu dalam melaksanakan pelayanan kepada pasien. Misalnya di jam 17, mereka harus tepat waktu datang juga sebelum pukul 17 tersebut. Artinya sudah standby di lokasi. Sudah standby. Nah itu, nanti mereka akan feedbacknya memberikan kesan pesan dari peserta. Dan harapannya seperti apa nih dengan harapan yang sudah saya ini kan ya, saya sebagai dokter tempat praktek mandiri dokter yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan cabang Kota Palangkaraya. Ini saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas dukungan dari BPJS Kesehatan maupun BPJS Kesehatan Palangkaraya maupun yang lainnya dalam hal memberikan masukan, kemudian juga memberikan arahan bahwa kita untuk melayani pasien tersebut sesuai dengan komitmen dan mutu kita. Dan juga ini sebagai pendorong kami juga, misalnya mereka ada memberikan feedback tiap bulan, misalnya ada yang kurang atau oh dok misalnya ini ada yang kurang sedikit, tolong untuk kedepannya lebih baik lagi dalam pelayanan. Itu sebagai motivasi kami, mendorong kami untuk memberikan mutu dan pelayanan kepada peserta JKN yang ada di FKTP dengan sebaik-baiknya. Dan juga memberikan apresiasi juga kepada pihak BPJS karena kita sekarang ini kan pelayanan secara digital, di era digital. Otomatis kita juga memberikan promotif, preventif maupun yang lainnya, edukasi kesehatan kepada pasien juga bisa melalui digital, misalnya lewat aplikasi. Kalau dari FKTP kami misalnya ada Instagram, kemudian juga bisa melalui ini kegiatan-kegiatan lain maupun TV edukasi saat kita menunggu pasien ataupun menunggu antrian kita di FKTP. Itu saja sih, semoga kedepannya FKTP kita maupun FKTP yang ada di seluruh Indonesia juga bisa memanfaatkan dan bisa bekerja sama dengan baik dengan pihak BPJS Kesehatan. Itu saja.